Selamat pagi, namo Sangyang Adibudaya Namo Buddhaya. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan doa nama Gargata secara bersama-sama. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabisata pohon di sekitar, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar? Udah pada sarapan belum? Kok pada nggak semangat nih, kenapa? Lebih baik sarapan dulu toh biar tambah semangat. Ya, kali ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai 4 kebenaran mulia. Apa itu 4 kebenaran mulia? Coba, Mas Badra. Ah, jadi gini, 4 kebenaran mulia itu terdiri dari yang pertama, duka, yang kedua duka samudaya, yang ketiga duka niroda, yang keempat itu duka niroda gamini patipada atau cara melenyapkan duka. Ya baik, di sini Pak Guru akan menjelaskan satu persatu mengenai 4 kebenaran mulia. Jadi yang pertama itu duka. Duka itu ada 3 bagian dalam duka, antara lain yang pertama penderitaan biasa atau duka-duka, misalnya sakit flu, sakit perut, sakit gigi dan sebagainya. Jadi duka-duka itu merupakan penderitaan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sakit flu tadi, sakit perut, sakit gigi dan sebagainya. Yang kedua itu penderitaan karena perubahan atau wiparinama duka. Misalnya berpisah dengan orang yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, tidak tercapai dengan apa yang diinginkan, sedih, ratap tangis, putus asa dan sebagainya. Jadi penderitaan karena perubahan itu seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kita mempunyai keinginan, kita punya keinginan, kita pengen beli buku yang bagus, tapi kenyataannya kita tidak bisa memiliki buku yang bagus tersebut. Yang ketiga itu penderitaan karena memiliki badan jasmani. Penderitaan karena ini terlahir sebagai manusia sehingga mengalami sakit flu, sakit gigi, sedih, kecewa dan sebagainya. Jadi dalam penderitaan ini itu terlahir sebagai manusia dan manusia itu memiliki penderitaan seperti sakit flu, sakit gigi dan sebagainya. Gimana? Udah pada jelas atau belum? Ya, lanjut untuk yang kedua yaitu duka samudaya. Duka samudaya itu disebabkan dari segala macam penderitaan karena manusia masih diliputi oleh keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga mengakibatkan kelahiran yang berulang-ulang dari masa ke masa, dari satu alam ke alam yang berikutnya. Dan jadi seperti itu tentang duka samudaya. Lanjut yang ketiga, duka niroda, sebagaimana kesakitan akan sembuh manakala sebabnya telah diketahui dan diberikan obat. Contohnya kayak tadi, kita mengalami sakit flu, kita pun meminum obat ultraflu sebagai obat supaya sakit flu kita itu cepat selesai. Jadi duka niroda itu seperti contoh yang tadi itu. Tentang sakit flu diberikan obat ultraflu supaya sakit flu itu cepat selesai, cepat sembuh seperti itu. Kemudian mempraktikkan cara-cara yang benar dan berlaku universal. Bahagia akan dicapai manakala ia terbebas dari penderitaan itu. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan sejati yang mana tidak akan diketahui kemana perginya seseorang.
yang telah bebas dari derita batin dan jasmani. Inilah kebahagiaan nirwana atau nibbana, kebahagiaan yang dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia saja, tetapi juga ketika masih hidup di dunia ini. Seperti itu. Jadi nirwana bukanlah suatu tempat, melainkan keadaan di mana seseorang mempunyai pikiran yang sangat jernih, yang telah terbebas dari sifat serakah, kebencian, kegelapan batin. Ia dapat mencapai ketika masih memiliki badan jasmani. Sebagaimana perjuangan Pangeran Siddhartha untuk mencari jalan keluar dari fenomena usia tua, sakit, dan kematian hingga menjadi Buddha. Jadi seperti itu. Kemudian gambaran nirwana secara sederhana itu, jadi sangat mungkin kebahagiaan sejati dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia, tetapi juga ketika masih hidup. Jadi nirwana itu contohnya seperti dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa memiliki apa yang kita inginkan. Contohnya kita ingin memiliki mobil yang bagus, kita ingin memiliki sepeda motor yang bagus, dan itu semua dapat tercapai dengan usaha kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, yaitu tentang dukkha nirodha gamini pati magga, yaitu cara melenyapkan duka adalah dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Ya, ada yang sudah tahu mengenai jalan berunsur 8 itu terdiri dari apa saja? Coba kalian menyebutkan salah satu-satu. Dari Mas Badra, coba. Nggak tahu? Mas Dava? Masih nggak tahu? Oke, Pak Guru akan menjelaskan mengenai jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari yang pertama itu kebijaksanaan. Dalam bahasa Pali disebut prajna, pengertian benar, samaditi. Yang kedua, pikiran benar, sama sangkapa. Kemudian yang bagian kedua itu tentang kemoralan. Kemoralan itu terdiri dari 3 bagian. Kemoralan itu dalam bahasa Pali disebut sila. Yang pertama itu ucapan benar, sama waca. Yang kedua, perbuatan benar, sama kamanta. Yang ketiga, pencarian benar atau sama ajiwa. Kemudian yang di bagian yang ketiga yaitu tentang konsentrasi atau dalam bahasa Pali disebut samadhi. Yang pertama itu daya upaya benar, sama wayama. Yang kedua yaitu perhatian benar atau sama sati. Yang ketiga konsentrasi benar, sama samadhi. Jadi duka itu dapat lenyap dengan cara kita mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Coba kalian jelaskan lagi. Di bagian yang kedua yaitu tentang sila, yang dimaksud dengan sama waca itu apa? Coba kalian jawab. Sama waca itu apa? Sama waca itu adalah ucapan benar. Kemudian lagi di bagian yang terakhir itu terdapat istilah daya upaya benar. Dalam bahasa Pali itu disebut apa? Coba kalian jelaskan. Daya upaya benar itu tadi dalam bahasa Pali apa? Hah? Ya, sama wayama. Ya, betul. Kasih nilai 10 buat Mas Badra. Ya, untuk lebih menjelaskan materi kita itu apa kita udah mudeng atau belum, Pak Guru mau mengasih pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan. Yang pertama, coba Mas Badra sebutkan apa itu duka. Ya, betul. Yang kedua, sebutkan macam-macam 4 kebenaran mulia. Tadi ada 4. Coba jelaskan. Mas Dava. Ya, betul. Yang ketiga, cara melenyapkan duka adalah dengan cara yang tadi itu loh.
cara melenyapkan duka itu dengan cara apa tadi? Yang ada 8 tadi itu loh. Ya, betul. Kemudian yang keempat, sebutkan macam-macam penderitaan biasa. Contohnya apa tadi? Dalam kehidupan sehari-hari. Sakit, sakit, sakit perut, sakit flu. Itu merupakan penderitaan biasa. Yang kelima, cara melenyapkan duka adalah dengan mempraktikkan apa tadi? Ayo, itu loh tadi di bagian yang nomor 3. Mempraktikkan jalan mulia berunsur delapan. Ya, pinter. Sekian pembelajaran agama pada pagi hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, kurang mengerti, bisa ditanyakan ke Pak Guru. Ya, sekian, terima kasih. Marilah kita akhiri dengan bacakan doa nama kata secara bersama-sama. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih buat waktunya. Semoga pembelajaran ini dapat dimanfaatkan, dapat dipelajari dengan baik. Ya, nanti di rumah catatannya yang tadi dipelajari lagi. Oke, besok lagi. Ya, kalau pulang hati-hati ya. Namo Buddhaya.